Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda PAUD dimanapun berada, pada konten kali ini kami akan membahas sedikit tentang contoh dokumen administrasi yang sering digunakan pada PAUD kita. Namun sebelum kita bahas, kami mohon bantuannya untuk bisa like dan subscribe channel ini. Oke, lanjut saja. Yang pertama kita bahas adalah tentang buku agenda surat, ya. Dokumen ini sering kita pakai. Apakah itu buku agenda surat? Jadi buku agenda surat adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat yang masuk dan keluar, sehingga dapat diketahui jumlah surat yang sudah dikeluarkan atau yang sudah kita terima. Contoh formatnya adalah seperti ini, ya. Jadi di sini ada judulnya buku agenda surat. Pertama kolom untuk surat masuk, ya. Yang pertama kita catat adalah nomornya untuk kita mengetahui berapa jumlahnya. Kemudian tanggal atau nomor surat. Kemudian asal suratnya dan isi surat. Begitu juga dengan surat keluar, kita catat nomor atau tanggal surat, asal surat dan isi surat. Biasanya isi surat ini kita bisa lihat di tentang hal atau perihal, ya. Perihal tentang apa? Contoh tentang undangan rapat atau untuk seminar gitu. Biasanya ada di perihalnya, ya. Itu ini kemudian keterangannya. Kemudian yang selanjutnya adalah form tentang buku ekspedisi. Ya, buku ekspedisi ini adalah buku yang digunakan untuk mengantar surat dan sekaligus sebagai tanda terima surat. Jadi digunakan apabila kita akan mengantarkan surat kepada pihak eksternal. Contoh formatnya di sini, buku ekspedisi. Di sini ada nomor, kemudian tanggal kirim, tanggal berapa kita keluarkan surat tersebut. Kemudian surat yang diserahkan ini dibuat tanggal berapa, nomor surat berapa, kemudian jumlahnya ada berapa. Ya, biasanya tanggal pembuatan surat sama tanggal kirim itu berbeda. Tuh. Kemudian ini alamat, ya. Kemudian tanda tangan penerima, alamat si penerima surat tadi. Kemudian yang ketiga adalah buku tamu. Buku tamu adalah buku yang diperuntukkan bagi tamu umum di luar pegawai dinas pendidikan dan departemen terkait lainnya. Jadi ini biasa disebut dengan buku tamu umum. Kalau untuk buku tamu dari pegawai dinas pendidikan itu biasanya kita sebut dengan buku tamu dinas. Contoh formatnya adalah ini adalah buku tamu. Jadi buku tamu ini terdiri dari hari atau tanggal, kapan pelaksanaan agenda atau perkumpulan atau rapat, ya. Kemudian nama tamunya, jabatan, tujuan, nomor telepon, tanda tangan dan keterangan. Simple, ya bun, ya. Yang selanjutnya adalah buku notulen rapat. Ya, buku ini digunakan untuk mencatat informasi yang disampaikan selama rapat dan sebagai dokumen resmi sebuah rapat. Jadi di mana kita menghadiri rapat, kita harus bikin notulennya sehingga kita bisa informasikan kepada pihak lain, mungkin kepada guru-guru kita, tenaga pendidik. Jadi apa hasil rapat tadi gitu. Di sini kolomnya contohnya hari, tanggal, kemudian acara, uraian dan kesimpulan. Ya, contohnya kita hari Senin tanggal 1 Januari, acara ini adalah rapat rutin IGTK kecamatan. Uraian ada mungkin pembahasan tentang purseni, kemudian pembahasan tentang iuran dan segala macam. Kesimpulannya mungkin purseni diwajibkan bagi semua lembaga, kapan terakhir pembayaran dan segala macamnya. Ya, itu untuk buku notulen rapat. Selanjutnya adalah daftar inventaris sarana kelas. Adalah buku yang berisi catatan barang-barang milik sekolah atau lembaga kita yang ada di ruang kelas dan digunakan untuk mengontrol kondisi barang-barang tersebut, apakah masih dalam keadaan baik atau tidak. Ini formatnya. Di sini ada nama barang, kemudian jumlah. Nah, keterangannya ini
kita pantau monitoringnya adalah per bulan. Ya, keterangannya kita pakai simbol ya, simbol checklist untuk kondisi barang itu tersebut bagus. Simbol O atau 0 ini untuk menilai kondisi rusak ringan. Ya, rusak ringan itu biasanya rusak tapi masih bisa dipakai. Kemudian kalau kondisi rusak berat kita kasih tanda ini, gitu ya. Jadi setiap bulan kita pantau kondisinya, jadi kita tahu perkembangannya mana yang perlu diperbaiki atau mana yang perlu pengadaan baru, gitu. Kemudian daftar inventaris buku. Kalau tadi barang, ini adalah buku. Biasanya kita buat ini adalah berguna untuk membuat catatan tentang buku-buku milik sekolah sehingga dapat diketahui asal dan jumlah buku yang kita miliki. Contoh formatnya adalah ini ya, hari, tanggal, judul bukunya apa, pengarang atau penerbitnya siapa atau dari mana, jumlahnya ada berapa, dan asalnya dari mana, keadaannya bagus atau tidak, baru atau bekas itu. Ya, biasanya asal dari mungkin kita beli atau kita ikut seminar kemudian mendapatkan buku itu, atau mungkin ada buku pembagian dari dinas pendidikan dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah daftar alat peraga dan media pembelajaran. Jadi kita buat daftar ini adalah untuk mendata jenis alat peraga dan media pembelajaran yang dimiliki oleh lembaga PAUD kita. Contoh formatnya, jenis barang atau nama barangnya, kemudian kondisi barang tersebut apakah baik atau rusak, jumlah atau kuantitinya berapa, dan keterangannya. Jadi di sini kita tahu kita punya berapa banyak alat peraga atau media pembelajaran. Kemudian buku penerimaan dan pengembalian rapot adalah buku yang digunakan untuk memastikan bahwa rapot sudah diserahterimakan kepada orang tua atau wali murid dan untuk mencatat pengembalian rapot dari orang tua atau wali murid. Jadi kita biar tahu siapa aja yang sudah ambil rapot dan siapa aja yang sudah mengembalikan rapot kepada kepada sekolah. Oke, di sini kolomnya ada yang pertama nomor, kemudian nama murid atau nama siswanya, kemudian tanggal penerimaan atau kita pembagian rapot kita ya, itu tanggal berapa, kemudian nama orang tua atau wali murid yang menerima, dan tanda tangan. Oke, dari sini kita bisa juga sekalian data kapan rapot itu dikembalikan kepada pihak sekolah ya, tanggal pengembaliannya kapan, siapa yang mengembalikan, kemudian tanda tangan. Selanjutnya, daftar pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, adalah buku yang digunakan untuk mencatat semua data pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga PAUD kita. Contoh formnya adalah di sini nomor, kemudian tanggal terdaftar ya. Tanggal terdaftar guru-guru pendidik atau tenaga kependidikan tersebut bergabung di lembaga kita. Kemudian nomor induknya berapa, nama, jabatannya sebagai apa, guru wali kelas, guru pendamping atau bendahara, kemudian tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan status, apakah beliau merupakan guru tetap yayasan atau guru tidak tetap. Kemudian alamat, ijazah terakhir, dan tahun lulus. Selanjutnya buku kas. Buku kas ini adalah digunakan untuk mencatat setiap penerimaan atau pendapatan serta pengeluaran keuangan dari lembaga PAUD kita. Contohnya untuk buku kas, di sini ada penerimaan dan pengeluaran ya. Kita tulis bulan, contohnya sekarang bulan Maret. Contoh bulan Maret tahun 2020, penerimaan tanggal berapa, kemudian nomor bukti kas atau kwitansinya berapa, kemudian penjelasan, keterangan jumlah uangnya berapa. Kita total ada berapa jumlah penerimaan, dan di sini total jumlah pengeluaran. Kemudian nanti saldonya ada berapa. Ya, ini contoh dari buku kas. Kemudian daftar hadir wali murid. Nah, ini biasanya kalau ketika ada rapat ya.
adalah form yang digunakan untuk mendata peserta. Contohnya orang tua atau wali murid yang menghadiri rapat. Biasanya kalau kita ada rapat, kita gunakan daftar hadir khusus untuk wali murid. Ya, di sini ada nama siswa, nama wali murid atau nama orang tuanya, dan tanda tangan. Oke, selanjutnya adalah tanda terima honor. Adalah buku yang digunakan untuk mencatat serah terima honor yang diberikan kepada guru dan pegawai di lembaga PAUD kita. Contohnya, oke, nomor ini bulan, contoh bulan Maret 2020. Nomor, nama, jabatan, jumlah honornya berapa, tanggal terima ya atau tanggal kita menyerahkan, kemudian tanda tangan. Selanjutnya yang terakhir adalah daftar serah terima barang. Ya, adalah buku yang digunakan untuk mencatat dan mendata barang-barang apa saja yang telah selesai diserah terimakan kepada pihak yang telah menerimanya tadi. Oke, contoh formnya adalah nomor, tanggal, nama barang, yang menyerahkan, yang menerima, tanda tangan penerima. Contohnya kita serah terimakan nomor 1, contoh tanggal 1 Maret, nama barangnya adalah piala. Yang menyerahkan adalah guru, wali kelasnya. Kemudian yang menerima adalah orang tua atau wali murid, dan tanda tangan. Ya, ini digunakan untuk memastikan bahwa barang-barang atau dokumen yang kita harusnya kita serah terimakan sudah selesai. Ya, untuk dapat dicatat. Oke, mungkin ini saja contoh beberapa contoh dari dokumen administrasi lembaga PAUD. Ya, sekali lagi mohon bantuan like dan subscribe-nya Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.